Sobat Rapot tuh jangan sampai berpuasa tapi kebanyakan tidur gitu, jangan sampai seperti itu. Terus produktif juga harus tetap produktif, selamanya produktif, jangan hanya satu hari seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Rapot, kembali lagi di Rapot Ramadan Podcast Bamuis BNI. Kali ini di episode 6 kita bakal ngebahas tentang smart worship, rahasia produktif di bulan Ramadan. Siapa sih yang gak mau produktif? Semuanya mau kan ya? Oke, dengan aku host di sini Mariam Fatia, dan nantinya aku akan kenalin nih ke kalian narasumber yang akan memberikan banyak insight dan mungkin tips-tips produktif kali ya selama bulan Ramadan. Silakan perkenalan Kak. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama aku Ajeng Sureni, aku dari IDC Korwil Ayuki Bogor. Oke, panggilannya siapa nih? Kak Ajeng? Iya, betul Oke. sekali. Kak Ajeng ya. Sebenarnya aku masih agak ngeganjel sih Kak tentang smart worship gitu. Kira-kira apa sih yang dimaksud dengan smart worship di bulan Ramadan? Nah, sebelum kita mendalami lebih dalam, mari kita bahas dulu apa sih yang dimaksud dengan smart worship ini. Smart worship itu adalah cara ibadah yang lebih cerdas, yaitu dengan cara kita mengatur waktu atau energi agar kita tetap bisa menjalankan ibadah dengan maksimal tanpa terganggunya aktivitas kita sehari-hari. Karena kan sekarang bulan Ramadan ya, bulan penuh berkah, yang dimana kita harus bisa mengatur waktu agar tetap terjalannya ibadah kita tanpa harus meninggalkan pekerjaan-pekerjaan. Oke, tanpa harus meninggalkan pekerjaan-pekerjaan. Emang gimana sih Kak cara menyeimbangkan produktivitas kita nih antara kerja dan ibadah gitu selama di bulan Ramadan? Tentunya yang pertama kita harus bisa menentukan prioritas. Oke. Prioritas pekerjaan, prioritas ibadah. Jadi kita harus bisa menentukan dulu. Lalu yang kedua kita bisa bikin manajemen waktu, kayak timer blocking. Fungsinya yaitu untuk mengalokasiin waktu, bahwasannya itu tuh khusus untuk waktu untuk beribadah gitu. Lalu yang ketiga kita bisa mengoptimalkan waktu istirahat kita. Waktu istirahat kita bisa digunakan untuk berzikir, membaca Al-Quran, seperti itu Kak. Oke, kalau untuk amalan nih Kak, kira-kira apa sih amalan yang efektif dilakukan ketika kita tuh tetap harus produktif kerja? Amalan-amalan tipsnya itu ada beberapa ya Kak. Yang pertama yaitu kita mendengarkan tilawah atau murotal di sela-sela kita kerja atau kita lagi dalam perjalanan. Nah, kita bisa mendengarkan murotal atau kajian-kajian online. Lalu yang keduanya kita bisa mengamalkan zikir di pagi hari dan di petang hari. Iya, zikir pagi petang ya. Iya, selain berzikir kita juga bisa bersedekah gitu. Tidak hanya di hari-hari biasa, tapi di bulan suci Ramadan juga kita harus tetap bersedekah. Ya, gitu. Selain bersedekah kita juga harus bisa menjaga ucapan dan perbuatan, karena itu juga adalah sebagian dari ibadah. Oke, berarti emang biar efektif waktu kita, berarti amalan-amalannya yang mudah dikerjakan ya. Iya, betul. Kayak misalkan tadi baca dengerin tilawah, Iya, terus juga dengerin kajian, itu kan bisa didengerin di mana aja gitu kan. Iya, betul. Tanpa mengganggu kegiatan sehari-hari kita. Iya, betul. Oke. Kalau untuk di Ramadan ini kan kita tahu ya Kak, kalau ibadah tuh banyak yang adanya cuma di Ramadan gitu. Iya, Misalkan betul. kayak tarawih, terus memperbanyak baca Quran gitu kan, atau sahur. Nah, emang gimana sih caranya kita tuh tetap bisa mengamalkan amalan-amalan di bulan Ramadan itu, tapi juga nggak terganggu nih aktivitas sehari-hari kita? Yang pertama kita harus bisa mengoptimalkan waktu istirahat kita terlebih dahulu, karena badan yang fit kita juga bisa menjalankan rutinitas yang selanjutnya. Jadi kita harus bisa mengoptimalkan waktu istirahat kita dulu gitu. Terus yang kedua kita harus bisa kita juga harus bisa membagi waktu setelah berbuka puasa, terus waktu sebelum
tarawih dan waktu sebelum tidur malam itu Iya. diusahakan untuk baca Al-Quran. Oke, berarti emang tetap bisa mengerjakan amalan ya, harus Iya, tetap betul bisa sekali. ngerjain amalan-amalan di bulan Ramadan itu. Nah, di waktu sahur juga ya Kak, di waktu sahur kita diusahakan untuk bangun lebih awal. Untuk apa? Agar kita bisa menjalankan sholat sunnah. Oke. Ya, terus selain sholat sunnah kita juga bisa membaca Al-Quran juga gitu sambil menunggu gitu ya Iya, Kak. benar-benar. Iya, betul. Oke, kalau untuk kan kita namanya puasa, pasti energi sama fokus kita tuh naik turun gitu kan. Iya, betul sekali. Nah, terus gimana sih Kak caranya kita bisa ngejaga nih energi sama fokus kita untuk beribadah tapi tetap produktif nih di keseharian kita di selama bulan Ramadan? Kan kita berpuasa ya Kak, kita berpuasa. Jadi tubuh kita juga harus dapat asupan-asupan yang Iya, sangat benar, bergizi benar. atau yang seimbang ya. Jadi kita juga harus mengatur pola makan kita terlebih dahulu. Yang pertama Oke. yaitu dengan cara kita menjaga keseimbangan makan, yaitu dengan cara makan yang bergizi dan seimbang, kayak banyak seratnya, akan banyak karbohidratnya seperti itu. Terus jangan sampai mengonsumsi kadar gula yang lebih tinggi. Karena apa? Karena mengonsumsi kadar gula yang lebih tinggi itu akan menyebabkan ke tubuh kita itu lemas gitu. Iya, iya, iya. Selain mengatur pola makan, kita juga harus bisa mengatur pola kerja kita Kak. Iya betul. Jadi kita harus mengatur pola kerja kita, yang dimana kalau misalkan kita mempunyai kerja yang lebih berat, itu sebaiknya dikerjakan di pagi hari gitu. Agar apa? Kenapa dikerjakan di pagi hari? Karena tubuh kita masih terasa segar, Masih full terasa ya. energinya lebih tinggi gitu di pagi hari. Jadi makanya pekerjaan yang lebih berat itu sebaiknya dikerjakan di pagi hari gitu. Tadi kan kita namanya kerja kadang-kadang juga ada waktu luang lah ya, Ya, ada betul istirahat juga gitu. Nah, gimana sih caranya kita untuk memanfaatkan nih waktu luang yang ada untuk beribadah gitu? Menyempatkan waktu beristirahat itu untuk membaca Al-Quran, sama menelaah arti-arti di dalam ayat Al-Quran itu, seperti itu kan. Gitu. Sama menghindari efektivitas yang tidak bermanfaat gitu. Aktivitas-aktivitas yang kayak scrolling Ya, gitu ya kan, biasanya waktu luang kan kita nge-scrolling Iya, doang tuh betul. kan. Tapi scrolling juga kan ada banyak kalangan seperti ibu-ibu ya Kak. Iya. Itu kalau scrolling kan kayak gimana sih caranya bikin ini, kan itu bermanfaat ya Kak, itu boleh. Tapi kalau misalkan scrolling kayak menye-menye gak jelas, itu lebih baik dihindarin seperti itu. Kalau scrolling ini makanan tuh saat puasa gimana? Boleh saja, yang penting bermanfaat sebetulnya gitu. Bikin ngiler yang ada Iya. kan pas puasa. Oke, paling diminimalisir lah ya, Iya betul, untuk diminimalisir. nonton-nonton yang enggak bermanfaat lah gitu. Oke, kalau untuk peran mindset nih Kak dalam ibadah dan keseharian kita itu bagaimana sih Kak? Kalau peran mindsetku sebenarnya Kak, semua hal atau semua kegiatan itu tuh kan tergantung niat ya. Oke. Kembalikan lagi kepada niatnya. Kalau menurutku itu segala sesuatu itu kita harus dari niat. Jadi kalau aku itu menanamkan niat terlebih dahulu di diri aku, bahwasannya Ramadan itu adalah untuk meningkatkan kualitas beribadah kita kepada Allah gitu. Oke, berarti Kualitas lebih meningkatkan Oh, gitu ya, lebih meningkatkan kualitas segala kita. hal tergantung niatnya Iya ya. betul sekali. Jadi lebih baik diniatkan terlebih dahulu di dalam dirinya itu, di dalam hatinya. Oke. Terus kalau kan kita pengennya keseharian kita atau produktivitas kitanya tuh pengennya berlanjut gitu kan, gak Iya. cuma di Ramadan gitu. Betul. Nah itu ada gak sih Kak saran atau tips dari Kakak untuk melanjutkan kebiasaan-kebiasaan produktif nih di bulan Ramadan ke luar Ramadan gitu? Menurut aku sih kita konsisten aja gitu, kayak jangan terlalu menghilangkan yang sudah kita terapkan di bulan suci Ramadan Gitu. seperti itu, kayak baca Al-Quran, kayak bangun tengah malam untuk tahajud ya, Iya. terus
Itu agak susah sih Iya sebenarnya. betul. Jadi jangan terlalu menghilangkan kegiatan-kegiatan itu gitu. Emang harus konsisten ya. Iya konsisten betul sekali. Tapi sebenarnya godaan susah nggak sih Kak? Kayak Iya, banyak aja, banyak apalagi banget ada yang aja. di bulan Ramadan katanya apa namanya, syaitan tuh dibelenggu, terus di luar Ramadan kan nggak tahu kan? Iya betul sekali. Apakah lebih banyak godaan lagi, terus lebih banyak malesnya, lebih banyak juga kerjaannya, betul kayak gitu kan? banget, betul banget. Jadi emang kita harus apa ya? Jadi benar-benar harus bisa apa ya, kayak ngejadiin keseharian di bulan Ramadan itu keseharian kita di bulan-bulan bukan Ramadan gitu. Jadi kita harus terbiasa rutinitasin setiap harinya seperti itu. Jadi kita walaupun sedikit-sedikit Iya, ya. betul sekali. Yang penting konsisten. betul konsisten. Oke, tentang produktif tuh kan menarik ya Sobat Rapot, karena kita produktif kan di segala hal kan, nggak cuma di kerjaan doang gitu. Kadang-kadang juga banyak orang yang produktif tuh masalah olahraga juga gitu kan, kesehatan fisiknya gitu. Betul. Nah, kan olahraga tuh capek ya. Olahraga Iya tuh betul capek. Tapi gimana sih kalau misalnya Ramadan, apakah produktif yang kayak gitu tuh bisa dilanjutkan gitu ketika Ramadan atau enggak Kak? Menurut Kakak gimana? Menurut aku sih tergantung dari diri dia sendiri. Iya gitu. Kalau kebanyakan kan biasanya nih kalau di kampung-kampung lari pagi Ya, pagi ya ya benar. biasanya anak-anak ataupun remaja itu biasanya masih suka ikutan. Jadi kayak mungkin kalau yang biasanya olahraganya di petang di sore mereka digantiin jadi pagi gitu loh Kak. Oke. Sobat Rapot tuh jangan sampai berpuasa tapi kebanyakan tidur gitu. Jangan iya. sampai seperti itu. Terus produktif juga harus tetap produktif, selamanya produktif, jangan hanya satu hari seperti itu. Oh ya, harus konsisten Iya, ya, betul, produktif harus ya, konsisten. dari hari pertama sampai hari terakhir, bahkan mungkin sampai harus- hari-hari selanjutnya iya, betul. ya, nggak cuma Harus di Ramadan seterusnya. aja Sobat Rapot. Terus juga sebenarnya kalau tidur tuh apa ya, nggak tahu kenapa kayak hawa puasa ya, Iya, itu kayak bikin banyak ngantuknya gitu loh Kak. Kayak itu apa ya, emang sebenarnya emang balik ke mindset sih, Iya, betul, tadi yang udah mindset. kita bahas juga kan, tergantung niat kita juga Iya. gitu, apakah kita di Ramadan ini untuk beribadah atau Beribadah. tidur Iya, doang. meningkatkan kualitas kita ibadah kita kepada Iya. Allah. Makanya ini benar-benar ya Sobat Rapot, kurangin kurangin. Lebih kurangin tidurnya. Betul sekali, lebih dikurangin tidurnya. Ini setan aja udah terbelenggu, masa kita masih ngantuk kan? Masih tergoda Apalagi lagi setannya tidur. tidak terbelenggu ya. Iya lagi bener. Oke Sobat Rapot, tadi kita udah sharing tentang bagaimana produktif kita gitu kan, tips and trick segala macam tentang produktif walaupun bekerja tapi harus diseimbangkan dengan ibadah. Betul sekali. Terus juga apa namanya tadi, kurangin tidur tuh untuk Sobat Rapot semua yang nonton nih, kurangin tidur selama Ramadan. Terakhir nih ya, karena kita udah mau selesai, kita perlu tahu nih closing statement dari Kak Ajeng itu kayak gimana. Tapi sebelumnya Sobat Rapot jangan lupa untuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf melalui UPZ Basnas BNI dan Bamuis BNI. Nomor rekeningnya di sini nih. Oke, bisa langsung cek-cek aja ya, langsung ketik tuh di M-Banking Betul kalian sekali. nomor rekening yang ada di sebelah Tinggal sini. di scan aja. Iya tuh, pokoknya sekarang udah gampang banget kan teknologi Ya, betul. gitu, Teknologi udah tinggal tik semakin tik tik tik. pesat, jadi jangan Iya. banyak alasan untuk bersedekah. Betul. Kita udah walaupun sedikit tuh nggak apa-apa Iya, ya teman-teman. Oke, untuk Kak Ajeng, closing statement dari Kak Ajeng gimana tuh Kak? Di zaman sekarang ini kita bisa lebih meningkatkan kualitas ibadah kita dengan teknologi. Seperti pengingat sholat aplikasi, yaitu aplikasi itu yang yang biasa kita gunakan, yang ada azannya, yang Oh, ada iya. murotalnya, yang seperti itu. Nah makanya mari kita tingkatkan kualitas ibadah kita dengan adanya teknologi seperti smart worship, karena dengan smart worship ini kita bisa mengukur waktu, mengoptimalkan, terus
lebih bisa memanage dengan smart worship ini. Karena menurutku memakai smart worship ini beribadah menjadi lebih efektif dan efisien. Oke, emang banyak ya keuntungan dari produktif itu sendiri gitu. Betul di sekali. kehidupan kita. Baik Kak Ajeng, terima kasih banyak nih udah nemenin aku untuk ngebahas tentang smart worship ini, rahasia produktif dan segala macamnya di bulan Ramadan. Terima kasih, dan untuk teman-teman Sobat Rapot jangan lupa untuk subscribe channel Bang Muiz BNI dan nantikan episode selanjutnya. Mungkin kita pamit undur diri ya Sobat Rapot. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.